Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Diharapkan melalui pembelajaran kali ini kalian dapat yang pertama bisa membedakan ciri antara makhluk hidup dan benda mati, dan yang kedua bisa menjelaskan berbagai ciri-ciri makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengerjakan tabel 2.2 untuk membedakan beberapa ciri pada benda-benda. Benda-benda tersebut merupakan perwakilan dari makhluk hidup dan benda mati. Misalnya, antara bola, ban mobil dengan orangutan dan tumbuhan. Apa saja yang bisa disimpulkan? Mari kita lihat. Berdasarkan tabel 2.2 yang telah kalian kerjakan, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai ciri yang bisa membedakan benda mati dan makhluk hidup. Contohnya, pada bola, tas, dan ban mobil itu tidak memerlukan makanan, tidak bisa tumbuh dan berkembang, dan tidak bisa juga berkembang biak. Sementara pada orangutan dan tumbuhan itu membutuhkan makanan, bisa tumbuh dan berkembang, dan bisa berkembang biak. Inilah beberapa contoh dari ciri-ciri makhluk hidup yang bisa membedakan makhluk hidup itu sendiri dengan benda mati. Mari kita lihat ada berapa saja ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah karakteristik atau kemampuan yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup dan tidak dimiliki oleh benda mati. Secara umum, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Proses ini secara lebih lengkap akan kita bahas pada materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pernapasan. Yang perlu kalian pahami bahwa bernapas hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan. Untuk dapat beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Yaitu dari makanan yang kita makan. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Secara alamiah, makhluk hidup bisa bergerak. Misalnya, saat manusia berlari ataupun berenang. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Contohnya, dari kecil hingga dewasa, manusia mengalami pertambahan tinggi badan dan pertambahan massa tubuh, atau proses metamorfosis pada kupu-kupu. Yang kelima adalah berkembang biak. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Hal inilah yang disebut dengan berkembang biak atau bereproduksi. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Misalnya, saat tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata, kita akan secara spontan menutup kelopak mata. Inilah contoh dari peka terhadap rangsang. Yang terakhir adalah adaptasi atau kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, beberapa hewan tertentu bisa berubah warna sesuai dengan tempatnya untuk menghindari musuh.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.